Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapakah mahar atau mas kawin Nabi SAW untuk para istri beliau? Berdasarkan hadis sahih. Karena akhir-akhir ini banyak tulisan-tulisan di medsos maupun ceramah-ceramah para ustadz yang mengatakan bahwa mahar atau mas kawinnya Rasulullah SAW kepada para istri itu ada yang menghitung sampai miliaran rupiah. Ada juga yang menghitung ratusan juta rupiah dan ada yang menghitungnya hanya puluhan juta rupiah. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menurut hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW memberikan mahar atau mas kawin untuk para istri beliau adalah 500 dirham. Sekali lagi 500 dirham. Menggunakan dirham, standar dirham lah. Dirham itu adalah mata uang yang terbuat dari perak. Sedangkan harga perak antara zaman sekarang dengan zamannya Rasulullah itu berbeda. Zaman sekarang ini harga perak anjlok, ya murah sekali. Tapi insya Allah nanti kita akan mencoba untuk menghitungnya, ya. Kira-kira berapa sih kalau dirupiahkan? Coba mari kita perhatikan matan atau redaksi hadisnya. An Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala. Diriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa sesungguhnya beliau qala telah berkata oleh beliau Abu Salamah bin Abdurrahman. Sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu telah bertanya oleh saya Aisyah kepada Sayyidah Aisyah, zaujan Nabi ialah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Kam kana bermula berapakah ada sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam oleh mahar atau mas kawinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat, telah berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyatan wa nasyan. Karena ada sodakuhu oleh mahar atau mas kawinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi untuk istri-istri beliau sinta asyrata uqiyatan, sinta asyrata yaitu 12 uqiyatan berupa uqiyahnya, wanasyan dan pada separuhnya. Qalat, telah berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, adadri man nasyu, adadri apakah tahu oleh engkau ma an-nasu bermula apakah an-nasu yaitu lafaz an-nasyu? Qala, telah berkata oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, qultu telah berkata oleh saya, lah tidak, saya tidak tahu nasyan itu apa. Qalat, telah berkata oleh beliau Sayyidah Aisyah, nisfu uqiyatin, yaitu separuhnya uqiyah, itulah nasyan. Fatilka khamsumi'ati dirhamin. Fatilka maka bermula itu khamsumi'ati dirhamin, yaitu 500 dirham. Jadi maharnya Rasulullah SAW untuk istri-istri beliau masing-masingnya adalah 500 dirham. Dirham itu mata uang terbuat dari perak. Fahadha sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Fahadha maka bermula ini sadaqu Rasulillah yaitu mahar atau mas kawinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi untuk istri-istri beliau. Akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 1426. Ini adalah hadis yang sahih. Kemudian para ulama ya ahli tarikh dan ahli fikih menjelaskan wadzalika illa Ummu Habibata binta Abi Sufyana. Wadzalika bermula itu illa Ummu Habibata yaitu selain Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Fa innahu amharaha anhu an-Najashiyu Malikul Habasyati bi 400 dinarin. Fa'inau karena sungguhnya keadaan amhara yaitu telah memberikan mahar padanya Ummu Habibah binti Abi Sufyan anhu untuknya Rasulullah an-Najasyi oleh Raja Najasyi Malikul Habasyati yaitu Raja Habasyah, Raja Ethiopia bi 400 dirhamin yaitu dengan 400 dinar ini bi 400 dinarin yaitu dengan 400 dinar. Lah kalau dinar ini mata uang terbuat dari emas. Jadi inilah yang mas kawin atau maharnya Rasulullah SAW kepada Sayyidah Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Karena apa?
Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Habibah binti Abi Sufyan itu Rasulullah berada di kota Madinah. Sedangkan Sayyidah Ummu Habibah binti Abi Sufyan berada di Ethiopia, di Habasyah. Yaitu saat hijrah Rasulullah, para muhajirin, orang-orang Islam hijrah dari kota Makkah ke Habasyah. Belum ikut ke Madinah. Tetapi oleh Rasulullah SAW karena suaminya Ummu Habibah itu menjadi Nasrani, Tanasoro. Oleh sebab itu Rasulullah menikahi beliau, menikahi Ummu Habibah, tetapi Rasulullah mewakilkan itu ya. Perwakilan pernikahan lain inilah salah satu tasyri' ya, berdasarkan hukum tasyri' syariat Islam, bahwa menikah itu boleh adanya perwakilan. Rasulullah mewakilkan pernikahan beliau menikah dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan tatkala Ummu Habibah masih berada di kota Ethiopia, negara Ethiopia, Habasyah. Sedangkan Rasulullah berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Raja An-Najasyi memberikan hadiah kepada Rasulullah, yaitu berupa mahar atau mas kawinnya. Mas kawinnya Rasulullah diberikan untuk Ummu Habibah binti Abi Sufyan sebesar 400 dinar. Ini dinar ini besar ini ya, karena menggunakan emas. Wa illa Sofiyata binta Huyai, dan yaitu kecuali Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, fa innahu, maka sesungguhnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Istofa yaitu memilih oleh Rasulullah pada Sofiyah binti Huyai min sabi Khaybar, dari tawanan perang Khaybar. Tsumma ataqa, kemudian membebaskan oleh Rasulullah pada Sofiyah. Wa ja'ala itqaha, dan menjadikan oleh Rasulullah itqaha pada pembebasannya Sofiyah, shadaqaha, pada mas kawinnya atau maharnya. Wa illa Juwairiyah bintal Harits, dan yaitu kecuali Juwairiyah binti Al-Haris Al-Mustaliqiyah ya, yang Bani Mustalik Al-Mustaliqiyah. Adda anha kitabatha, adda telah melunasi itu ya, melunasi anha darinya Juwairiyah binti Al-Haris kitabatha, pada pembebasan budaknya. Jadi Juwairiyah binti Al-Haris telah diperbudak, kemudian budak mukatab, beliau membebaskan diri, dan yang membebaskan itu Rasulullah. Adda anha kitabatah ila Thabit bin Qais, kepada Thabit bin Qais. Tsumma tazawwajaha, kemudian menikahi Rasulullah SAW pada Juwairiyah binti Al-Haris. Ini adalah penjelasan ya. Jadi hampir semuanya selain Sayyidah Khadijah juga ini ya. Selain Sayyidah Khadijah istri Rasulullah SAW yang 9, yang 3 tidak sama ya. Yang 3 tidak sama. Yang pertama adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, yaitu mas kawinnya 400 dinar. Yang kedua Sofiyah binti Huyai, yaitu karena beliau adalah tawanan perang Khaybar, maka mas kawinnya beda. Kemudian yang ketiga adalah Juwairiyah binti Al-Haris, yaitu pembebasan budaknya beliau. Kemudian harta yang dijadikan pembebasan budak itu dijadikan mahar oleh Rasulullah kepada Sayyidah Juwairiyah binti Al-Haris. Kemudian kita coba akan menghitungnya ya, yang selain 3 ini, mahar atau mas kawin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau, yaitu 500 dirham. Mas kawin 500 dirham, 1 dirham menurut penelitian para ulama kurang lebih 2,975 gram perak. 2,975 gram perak. Menurut sebagian penelitian ulama lagi yaitu 3,11 gram perak. Mari kita gunakan standar yang tinggi, yaitu 3,11 gram perak. 500 dirham dikalikan 3,11 gram perak sama dengan 1555 gram perak. 1555 gram perak. Ini adalah kita standarkan ke perak sudah 1555 gram perak. Ini kalau menggunakan 1 dirhamnya itu 3,11 gram perak. Harga perak sekarang kurang lebih 8.900 rupiah. 8.900 rupiah. Enggak sampai 10.000. Ini kan harga perak anjlok. Sehingga 1.555 dikalikan 8.900 kurang lebih 13.839.500 rupiah. Ya sekitar 13 jutaan lah ya. Harga motor baru, sepeda motor baru yang motor biasa ini 13 jutaan. Kalau seandainya harga peraknya itu 1 gramnya 10.000, ya 15 jutaan 500. 15 juta ini juga harga sepeda motor satu yang motor biasa.
Kemudian harga perak zaman sahabat. Ya, kita coba harga perak zaman sahabat. Hitungannya kita permudah metodenya. 1 gram emas itu bisa dibelikan 10 gram perak. Ini rata-rata. 1 gram emas bisa dibelikan 10 gram perak. Harga emas sekarang, kita kembalikan ke sekarang. Kan sudah ketemu 1 gram perak, kurang lebih dibelikan 10 gram perak. Harga emas sekarang 1 gramnya kurang lebih 1 juta. Kita ambil bulatkan saja 1 juta. Asumsi harga perak berarti 1 juta dibagi 10. Ya kurang lebih 100.000 rupiah. Ya harga perak kalau ini zaman sahabat lagi, yaitu 100.000 rupiah. Begitu. Sehingga 1.555 gram perak dikalikan 100.000 kurang lebih 155 juta 500.000 rupiah. 155 juta 500.000 rupiah. Ini harga mobil ya, mobil biasa, mobil sederhana ya, sekelas Xenia, Sigra, begitulah. Tidak mobil yang setengah mewah atau mobil mewah, nggak sampai ya. Harga mobil biasa. Inilah biasa ini. Jadi kalau kita menggunakan dua metode ini, satu metode kalau seandainya harga peraknya zaman sekarang yang anjlok itu cuma 13 juta. Ya paling tinggi 15 juta lah. Yaitu satu mahar mas kawinnya Rasulullah. Kalau menggunakan asumsi bahwa 1 gram emas itu bisa dibelikan 10 gram seperti zaman sahabat, maka mas kawinnya Rasulullah ya sekitar 155 juta 500.000 rupiah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.